Misteri Alas Purwo dan pengalaman gaib Pak Slamet. Alas Purwo adalah hutan purba yang terletak di ujung timur Pulau Jawa, tepatnya di Kabupaten Banyuwangi. Selain terkenal sebagai taman nasional yang kaya akan flora dan fauna, hutan ini menyimpan banyak cerita mistis dan penuh misteri. Bagi masyarakat setempat, Alas Purwo dianggap sebagai salah satu tempat paling angker di Pulau Jawa, dipercaya sebagai kerajaan gaib dan pusat kekuatan mistis. Banyak orang mengatakan bahwa jika masuk ke dalam hutan ini tanpa izin atau niat yang jelas, mereka bisa tersesat, bahkan hilang tanpa jejak. Cerita kali ini datang dari seorang pengemudi online bernama Slamet, yang mengalami pengalaman aneh ketika menerima sebuah pesanan taksi online di sekitar Alas Purwo. Kejadian yang menimpanya terjadi pada malam Jumat Kliwon, sebuah malam yang dianggap sakral dan penuh dengan nuansa mistis bagi banyak orang Jawa. Pak Slamet adalah seorang pria sederhana, seorang pengemudi online yang sudah berpengalaman membawa penumpang hingga pelosok Banyuwangi. Pada suatu malam yang sunyi, sekitar pukul 9 malam, ia menerima pesanan dari aplikasi di handphonenya. Pesanan itu meminta dijemput di dekat kawasan hutan Alas Purwo. Meski merasa sedikit curiga, Pak Slamet memutuskan untuk mengambil orderan itu. Pelanggan yang memesan tampak seperti orang biasa, namun permintaan untuk diantar ke tengah hutan membuat hatinya tak enak. Ada yang aneh sejak awal, kenang Pak Slamet. Saya biasa mengantar penumpang di sekitar Banyuwangi, tapi belum pernah ada yang minta dijemput di sekitar Alas Purwo pada malam hari. Tapi ya, karena ini pekerjaan, saya jalani saja. Ia pun memulai perjalanan. Malam itu terasa lebih gelap dari biasanya. Bulan tertutup awan, dan jalanan menuju hutan tampak sepi, nyaris tanpa kendaraan lain yang lewat. Namun, yang lebih aneh, sepanjang perjalanan, sinyal di handphonenya hilang timbul, padahal biasanya daerah tersebut masih dalam jangkauan. Semakin dekat dengan lokasi yang dituju, Pak Slamet merasakan ada sesuatu yang tidak biasa. Udara menjadi lebih dingin, dan suara binatang malam yang biasanya ramai tiba-tiba lenyap. Semuanya begitu hening, seolah-olah alam sedang menahan napas. Setelah beberapa kilometer, ia sampai di sebuah titik yang ditunjukkan oleh GPS sebagai tempat penjemputan. Namun, tidak ada seorang pun di sana. Saya berhenti dan menunggu, tapi setelah 10 menit, tak ada yang muncul. Saya coba menghubungi nomor yang tercantum di aplikasi, tapi tak ada jawaban, katanya. Merasa ada yang ganjil, Pak Slamet memutuskan untuk menunggu lebih lama. Namun semakin lama ia menunggu, semakin ia merasa dirinya berada dalam situasi yang salah. Tiba-tiba, kabut tebal menyelimuti sekelilingnya. Lampu mobilnya yang biasanya terang hanya mampu menembus beberapa meter ke depan. Seiring dengan munculnya kabut, Pak Slamet mulai mendengar suara-suara aneh seperti bisikan yang datang dari segala arah. Dalam kepanikan, ia memutuskan untuk berbalik dan meninggalkan tempat itu. Namun, saat ia mencoba mengemudi kembali ke jalan raya, ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Ia tidak bisa menemukan jalan pulang. Jalanan seperti berubah. Seharusnya saya sudah sampai di jalan besar, tapi yang ada saya hanya berputar-putar di dalam hutan. Saya seperti ditarik ke dalam suatu tempat yang tak bisa saya pahami, katanya dengan suara bergetar. 2 hari penuh Pak Slamet terjebak di dalam hutan itu. Tanpa makan, tanpa minum, dan setiap kali ia mencoba mencari jalan keluar, ia selalu kembali ke tempat yang sama. GPS di handphonenya tidak berfungsi, dan setiap kali ia mencoba menelepon, hanya ada suara statis di ujung telepon. Pada malam hari, ia mendengar suara-suara makhluk yang entah dari mana, membuat bulu kuduknya merinding. Ia merasa seolah sedang diawasi oleh sesuatu yang tak kasat mata. Pada hari kedua, rasa lelah dan putus asa mulai menguasai dirinya. Namun, ketika azan maghrib seolah terdengar jauh di kejauhan, Pak Slamet ingat bahwa sudah waktunya salat. Ia turun dari mobilnya, membasuh wajah dengan sisa air mineral yang ada, dan mulai melaksanakan salat di tengah kegelapan hutan itu. Saat sujud terakhir, ia berdoa dengan sepenuh hati agar bisa diselamatkan dari situasi ini. Entah bagaimana, saat saya bangun dari sujud, saya merasakan udara yang berbeda. Kabut yang tebal perlahan menghilang, dan saya melihat jalan di depan yang seharusnya saya lalui sejak awal, ungkap Pak Slamet. Ia dengan segera menyalakan mobil dan mengemudi lurus ke arah jalan tersebut. Ketika akhirnya ia keluar dari kawasan hutan, jam di dashboard mobilnya menunjukkan pukul 10 pagi. 2 hari setelah ia menerima pesanan misterius tersebut. Ia benar-benar terkejut saat menyadari sudah hilang selama 2 hari penuh. Begitu ia tiba di pemukiman penduduk,
sinyal handphonenya kembali normal, dan ia segera menghubungi keluarganya yang ternyata sudah panik mencarinya. Kalau bukan karena saya ingat salat, mungkin saya masih tersesat di sana, kata Pak Slamet sambil tersenyum getir. Hingga hari ini, ia masih tak bisa memahami kejadian yang menimpanya. Namun, satu hal yang ia yakini, kekuatan doa telah menyelamatkannya dari entitas yang tak ia pahami di dalam hutan Alas Purwo. Cerita Pak Slamet ini menambah deretan pengalaman mistis yang pernah terjadi di Alas Purwo. Bagi mereka yang percaya, hutan ini bukan sekadar kawasan alam biasa, melainkan tempat yang menyimpan banyak rahasia alam gaib. Dan bagi yang pernah mengalaminya, kisah-kisah seperti ini menjadi pengingat bahwa terkadang ada hal-hal yang tak bisa dijelaskan dengan logika manusia.